Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Aulia Dewi dengan NIM 7211419035 dari Akuntansi B 2019. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan pada kesempatan minggu ini di bab 5 kita akan membahas tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Yuk langsung saja kita simak materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang peranti keras komputer yang terdiri dari 6. Yang pertama adalah prosesor, yaitu tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Intel, Advanced Micro Device atau AMD Cyrix, Motorola, dan perusahaan-perusahaan lainnya memproduksi prosesor mikro yang terdapat di banyak komputer mikro populer. Yang kedua adalah memori. Memori di dalam sebuah komputer sangatlah cepat dibandingkan mengakses data di sebuah alat penyimpanan seperti sebuah disk. Yang ketiga adalah ruang penyimpanan tetap atau fixed storage, terpasang secara permanen di dalam komputer. Yang keempat adalah alat-alat input data yang diterima manusia mengacu pada input yang diisi oleh seorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, dan lain-lain. Yang kelima adalah alat-alat output. Dua alat yang paling dikenal adalah layar komputer yang terkadang disebut sebagai monitor dan printer. Terus yang terakhir adalah multimedia evolusi alat input dan output. Penggunaannya lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contoh, informasi berbentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh suatu gambar atau video melalui sebuah alat yang biasa kita sebut sebagai infocus. Kemudian adalah alat-alat komputasi pribadi. Komputer mikro saat muncul pertama kali bukanlah tergabung dalam suatu jaringan. Setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadinya saja. Kini, masing-masing komputer mikro dapat berbagi file, printer, dan sumber daya lainnya ketika terhubung oleh suatu jaringan. Lalu, beberapa fitur yang membuat menarik khususnya bagi komputasi pribadi adalah: yang pertama, usia baterai yang panjang sebelum diisi ulang kembali, akses jaringan nirkabel, layanan tampilan kecil namun fungsional, dan kemampuan untuk melakukan sinkronisasi file data dengan sumber daya komputer yang lain. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Sebuah telepon seluler mempunyai input dan output. Input yang berupa keypad dan output yang berupa layar tampilan. Dengan fitur-fitur antara lain, daftar kontak disimpan dalam telepon seluler. Yang kedua adalah daftar kontak yang tidak hanya mencantumkan nomor telepon saja, namun juga nama, alamat email, catatan, dan lebih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah agenda serta alarm. Telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Jaringan rumah. Jenis jaringan komputer yang memfasilitasi komunikasi antara perangkat di sekitar rumah. Perangkat yang dapat berpartisipasi dalam jaringan ini misalnya perangkat pintar seperti printer jaringan dan komputer seluler genggam. Seringkali memperoleh kemampuan yang muncul melalui kemampuannya untuk berinteraksi. Kemampuan tambahan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup di dalam rumah dengan berbagai cara, seperti otomatisasi tugas yang berulang, peningkatan produktivitas pribadi, keamanan rumah yang ditingkatkan, dan akses yang lebih mudah ke hiburan. Keamanan komputasi rumah. Keamanan bagi sumber daya sebuah organisasi seperti server, web, basis data, dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari para profesional sistem informasi. Maka, tiga aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang Anda pergunakan di rumah dan di tempat kerja adalah: yang pertama, update sistem operasi. Yang kedua adalah update sistem virus. Dan yang terakhir adalah update sistem spyware. Selanjutnya adalah peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau sistem software
atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Adalah hal yang mustahil menggunakan sebuah komputer modern tanpa menggunakan beberapa peranti lunak sistemnya. Setelah menjelaskan tentang peranti lunak sistem, ada pula peranti lunak aplikasi. Contoh peranti lunak aplikasi adalah untuk peranti lunak yang telah diprogram sebelumnya untuk situasi-situasi seperti ini, seperti perhitungan pajak, akuntansi untuk pengkajian, penyusunan aset tetap, dan banyak transaksi bisnis lainnya adalah transaksi-transaksi standar. Peranti lunak siap pakai memiliki dua keuntungan penting. Yang pertama adalah peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Bisnis tidak harus menunggu programmer mengembangkannya selama 3 minggu atau 6 bulan. Dan yang kedua adalah peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Lalu, seluruh bisnis tahu bahwa pengembangan produk memiliki biaya tetap dan juga biaya variabel. Karena biaya tetap pengembangan begitu tinggi bagi kebanyakan peranti lunak aplikasi dibandingkan dengan biaya variabel dalam memasarkan dan mendistribusikannya, biaya akhir bagi bisnis karena mempergunakan peranti lunak siap pakai menjadi tidak begitu besar, karena biaya pengembangan akan disebut di antara banyak pengguna. Peranti lunak aplikasi siap pakai sangat menarik bagi bisnis-bisnis lebih kecil yang memiliki jumlah karyawan yang terbatas untuk menulis program-program komputernya. Peranti lunak yang mudah digunakan pengguna berciri-ciri seperti yang di bawah ini. Yang pertama adalah mudah digunakan. Maksud mudah digunakan di sini sudah jelas, mudah untuk dimengerti dan digunakan oleh user atau pengguna yang membutuhkan software tersebut. Software yang kita buat dirancang memberikan kemudahan user untuk mengembangkan nalarnya sendiri. Yang kedua adalah interaktif. Software interaktif yaitu software yang dirancang yang bisa membuat pengguna berinteraksi dengan program aplikasi. Software dirancang sedemikian rupa sehingga user bisa terbantu jika ada kendala dalam pengoperasikannya atau dapat memberitahu pengguna jika ada kesalahan dalam memasukkan data atau perintah, seperti pada aplikasi Excel. Ketika pengguna salah memasukkan rumusnya, maka di situ akan dijelaskan apa yang salah dalam memasukkan rumus tersebut. Terus, memenuhi kebutuhan pengguna. Software yang disukai pengguna harus bisa memenuhi kebutuhan penggunanya. Dalam hal ini, software dirancang agar bisa memberikan keluaran yang benar sesuai dengan keinginan pengguna. Misalnya, software untuk mengelola foto. Dalam hal ini, pengguna ingin software bisa melakukan perbaikan citra, pemberian efek tambahan, atau output file yang kecil dengan kualitas gambar yang bagus.